Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara mengelola sebuah root pada aplikasi kita. Nah, di video kali ini kita dibantu dengan salah satu package yang bernama GoRouter. Teman-teman bisa coba cari aja di pubs.dev ya, kemudian cari yang namanya GoRouter. Saat video ini dibuat, versinya masih di 6.5.0 ya. Oke, di sini seperti biasa juga saya sudah menginstal proyek baru Flutter dan menjalankannya pada web atau di Chrome gitu ya. Di sini saya sudah membuat beberapa file ya. Di sini ada 4 file. Yang pertama ada main.dart ya. Ini seperti biasa, ada function main, kemudian ada class myApp yang which is di dalamnya adalah material app. Kemudian ada file-file lainnya yaitu ada home gitu ya. Di home ini sederhana aja, hanya ada scaffold dengan title Flutter tutorial ya. Stateful widget biasa aja, kemudian ada about ya, ada stateful widget juga, kemudian titlenya about, simple aja, sama halnya dengan yang page terakhir yaitu setting. Oke. Nah, sebelum menggunakan si package GoRouter ini, teman-teman install dulu package-nya gitu ya. Kita copy aja di sini ya, kemudian masukin di dalam paspec.yaml. Di sini saya sudah install ya, teman-teman masukin aja, kemudian jalanin flutter pub-get ya, atau klik tombol yang di bagian sini. Oke, kita mulai aja gitu ya. Untuk menggunakan package seperti biasa, kita lihat dokumentasi resminya. Kita masuk ke dokumentasinya, teman-teman scroll aja gitu ya. Di sini ada bagian dokumentasi, kemudian masuk ke getting started. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal bikin aja sebuah variabel dengan nama router. Kemudian di dalamnya adalah class GoRouter, yang kemudian kelas ini akan kita masukkan ke dalam material app. Nah, kalau teman-teman menggunakan GoRouter, kita harus menggunakan material app yang disediakan oleh GoRouter, yaitu material app.router, dimana di sini nilai kembaliannya adalah material app juga, namun sudah ditambahkan berbagai fitur dari GoRouter. Oke, kita langsung terapkan aja di kode program kita, yaitu di file main.dart. Kita masuk di dalam kelas myApp, teman-teman. Kita tambahkan sebuah variabel router di sini. Kita panggil kelas GoRouter ya. Seperti ini. Di dalam kelas GoRouter ini ya, teman-teman, ada property routes yang mana di dalamnya ini adalah array dari root apa aja yang akan kita definisikan gitu ya. Jadi semua root di dalam aplikasi kita definisikan di dalam sini. Ya, ini isinya array gitu ya. Isinya array GoRoute, teman-teman, atau route base. Di dalam GoRoute ini ada path ya. Path ini isinya adalah seperti ini. /home ini, teman-teman. Kalau ingin kita arahkan ke halaman home gitu ya. Sebenarnya path ini bebas ya. Ini adalah string ya, karena saya ingin mengarahkan dia ke halaman home, jadi saya bikinnya /home. Setelah itu kita juga bisa beri nama dari root ini ya. Di sini ada properti dengan nama name ya. Kita tambahkan name home. Ini bebas juga ya, karena kita ingin mengarahkan ke halaman home, jadi saya buat namanya home juga. Oke, selanjutnya ada yang namanya builder, teman-teman. Nah, builder ini adalah sebuah properti yang digunakan untuk mendefinisikan bahwasanya root ini ingin mengarahkan ke halaman apa. Isinya ada callback parameter, yaitu konteks dan juga state, seperti ini, teman-teman. Kita tinggal return aja, kita ingin mengarahkan ke halaman apa. Kali lagi karena ini root untuk home, jadinya kita akan mengarahkan dia ke dalam kelas home. Seperti ini, teman-teman. Ini simpel aja ya, seperti ini aja. Nah, kemudian ada juga yang namanya initial root, teman-teman. Jadi ketika aplikasi teman-teman itu dibuka, dia akan mengarahkan ke halaman apa dulu. Ya, inilah fungsi dari initial root. Nah, initial root di dalam GoRouter ini didefinisikan di dalam property initial location. Nah, di dalam initial location ini adalah isinya path, teman-teman. Path, karena kita ingin ketika aplikasi kita dibuka, dia langsung mengarah ke halaman home, maka kita isi /home, seperti ini. Oke, selain home, kita juga punya page lainnya, yaitu about dan juga setting. Kita masukin juga ya, teman-teman. Ini kita copy aja karena cara mendefinisikannya sama aja gitu ya.
Di sini juga setting, gitu ya. Di sini bedanya adalah mengarah ke halaman setting. Oke, kita paste juga. Kemudian ada juga halaman about. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita bikin konfigurasi daripada root ini, jangan lupa variable root kita masukkan ke dalam material app.root-nya, gitu ya. Nah, ini kita tambahkan material app.router. Nah, ini kita tidak perlu lagi, kita tinggal masukin aja config-nya. Kita paste di sini. Router ini adalah konfigurasi yang kita buat sebelumnya tadi ya. Oke, selanjutnya kita set false dulu di bug bannernya biar nggak mengganggu gitu ya. Set dia jadi false. Oke, kalau kita save gitu ya, kita coba reload. Ini kita harus reload dulu ya, karena kita bikin konfigurasinya. Kita reload ya, kalau kita coba cek. Nah, dia akan masuk ke halaman awal yaitu home. Dimana halaman home ini adalah halaman yang isinya scaffold dengan title Flutter tutorial. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang gimana caranya kita mengarahkan ke halaman lain? Misal mau ke about atau mau ke setting. Nah, kita coba masukin di dalam center sini gitu ya, tombol elevated button. Misal ya, outnya adalah elevated button. Kemudian kita set childnya, teks sederhana aja, kita masukin about gitu ya. Kemudian kita masukin on press-nya. Nah, untuk menggunakan si Go Router ini, kita bisa manfaatin konteks ya untuk melakukan navigasi. Kita panggil aja konteks, kemudian kita tambahkan .go ya. Nah, seperti yang dilihat di sini ada dua function yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama go aja, yang kedua adalah go name. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau go ini kita pakai path, teman-teman. Kemudian kalau go names kita manfaatin name-nya dari root yang udah kita definisikan. Oke, kita cobain satu-satu ya. Yang pertama ada go ya, go location. Location ini yang dimaksud adalah path-nya. Kita ingin masuk ke halaman about gitu ya. Kita tambahkan /about. Kemudian baru titik koma. Seperti ini. Kalau kita save ya, sekali lagi ya, path di sini ini harus sama dengan yang ada di bagian sini teman-teman. Di dalam property path ya. Oke, kalau kita lihat di codingan kita ya, sekarang ada tombol about di tengah-tengah. Kalau kita klik, dia akan masuk ke halaman about, yang which is itu adalah halaman ini ya teman-teman. Halamannya sederhana, hanya scaffold dan juga app bar dengan title about. Seperti ini, simpel aja. Oke, selanjutnya itu sama juga kalau kita ingin masuk ke halaman setting gitu ya. Ini kita buat jadi kolom aja mungkin ya. Jadi biar bisa ada dua tombol. Di sini masuk ada halaman setting. Kemudian ini slashnya juga slash setting. Oke, kita save dulu. Kalau sudah kita lihat, kita back dulu ya. Nanti ada dua tombol. Ini harus kita kasih jarak. Kemudian ini kita coba tengahkan gitu ya. Kalau kita coba save, nanti hasilnya akan muncul dua tombol harusnya ya, dengan spasi seperti ini. Oh, ini harusnya kayaknya main deh. Oke, seperti ini. Oke, dia akan ke tengah seperti ini teman-teman. Kalau klik tombol setting ya, sama aja, dia akan mengarah ke halaman setting. Nah, selain go ini tadi kita ada go name ya. Kita ganti aja go name. Gitu ya. Ini tidak menggunakan path lagi, tapi menggunakan name, teman-teman. Name-nya tadi sama ya. Kebetulan kita set dia jadi about. Ini juga sama settingnya. Name-nya seperti ini. Kalau kita save, hasilnya sama aja, tidak ada bedanya. Oke, kalau kita klik about, mengarah ke about. Kemudian kalau kita klik setting, juga akan mengarah ke setting. Oke, simpel aja ya teman-teman. Tidak seperti navigasi bawaan dari Flutter yang menurut saya cukup panjang. Kita harus bikin navigator, .push atau .push replacement atau apapun itu. Kemudian kita masukin builder dan itu cukup panjang. Tapi kalau kita menggunakan Go Router, kita cukup panggil context.go gitu aja. Simple sekali. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara memberikan atau mengirimkan sebuah parameter ke halaman yang ingin kita tuju. Nah, di dalam Go Router ini ada 3 cara teman-teman.
Yang pertama kita bisa menggunakan melalui parameter, yang kedua melalui query parameter, kemudian yang ketiga melalui extra. Nah, extra ini adalah kondisi ketika kita ingin mengirimkan sebuah kelas tertentu, gitu ya. Oke, kita coba satu persatu. Yang pertama ada melalui parameter. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam GoName ini, dia ada 3 properti yang disediakan. Ya, sorry, ada 4 properti. Yang pertama name itu sendiri, kemudian ada parameter, query param, dan juga extra. Kita bisa masukin di sini teman-teman. Kita cobain yang pertama adalah parameter gitu ya. Isi dari parameter ini adalah map ya. Jadi isinya adalah pasangan key value. Kita bisa tambahkan kurung kerawat seperti ini, kemudian kita masukin key-nya apa. Misal kita ingin tambahkan sebuah name gitu ya. Kemudian kita tambahkan isinya adalah misal Rozik seperti ini. Kemudian karena kita menambahkan sebuah parameter ya, maka kita diwajibkan menambahkan sebuah parameter juga di routingnya teman-teman. Ini tadi di about ya, kita coba tambahin di about gini ya. Kalau kita menggunakan parameter, kita wajib menambahkan seperti ini teman-teman. Kemudian ini adalah key dari parameter yang kita definisikan atau yang ingin kita panggil atau yang ingin kita kirimkan gitu ya. Karena kita ingin mengirimkan sebuah nama ya, tadi itu kita tambahkan di sini name seperti ini. Nah, baru setelah ini kita bisa manfaatkan si parameter ini di dalam state. Kita bisa coba print aja state.params. Kemudian kita tambahkan kurung siku variabel yang dikirimkan. Name seperti ini. Jangan lupa titik koma. Ini kita print dulu aja ya, simple aja. Kalau kita save gitu ya, kita harus reload dulu ya, hot reload karena kita ubah konfigurasinya teman-teman. Kita reload dulu gitu ya. Kita lihat di debug konsolnya apakah terprint parameternya. Kemudian kita klik tombol about. Iya, parameter yang kita kirimkan akhirnya masuk teman-teman di print bagian sini. Oke. Nah, data ini bisa teman-teman kirimkan di about gitu ya. Tambahin parameter juga di sini, nanti dimasukin aja state paramnya, itu juga bisa. Oke, selain itu selain parameter ada juga query parameter teman-teman. Kalau kita masuk ke dalam home gitu ya, di dalam home ini kita ada setting ya. Di bagian setting ini kita tambahkan query parameter. Caranya gimana ya? Sama di bagian GoName ini ada properti dengan nama query parameter. Kita tambahkan aja di sini propertinya query parameter gitu ya. Di sini sama, isinya adalah map ya. Kita tambahkan di sini misal apa ya? Usia gitu ya. Jangan alamat misalnya. Kemudian kita masukkan ini semisal Surabaya. Oke, seperti ini aja, simpel aja. Kalau kita coba save, nah bedanya dengan parameter yang di sini adalah kalau query parameter kita tidak perlu menambahkan ini teman-teman. Kita tidak perlu menambahkan /2 seperti ini. Kita coba print langsung state.queryparams gitu ya. Di sini ada. Kemudian sama kita tambahkan kurung siku dan kita panggil key-nya alamat. Kemudian kita save dan lagi-lagi jangan lupa kita reload gitu ya. Nah, kita mengubah konfigurasinya. Oke, kalau sudah kita coba lihat, kita back dulu ya. Kita masuk ke dalam setting. Oke, kita lihat di debug konsolnya karena kita cuma print aja gitu ya. Dia tampil Surabaya. Artinya query parameter yang kita kirimkan udah masuk di sini. Yang dimana variabel ini juga bisa kita kirimkan langsung, kita masukin ke dalam parameter di dalam setting kalau ada gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ada yang namanya extra, yang dimana kondisi ketika kita ingin mengirimkan sebuah kelas. Nah, karena kita mengirimkan sebuah kelas, kita bikin dulu kelas baru teman-teman. Di sini kita buat person misalnya, data person.dart gitu ya. Kita buat kelas person gitu ya, kemudian isinya adalah string name dan alamat gitu ya. Kemudian kita bikin konstruktornya terlebih dahulu, kemudian kita override toString ya supaya lebih mudah gitu ya. Kita ingin menampilkan data-data ini. Ini kita coba return saya adalah name ya, kemudian
alamat di kita panggil variabel alamat. Simpel aja seperti ini. Kita coba save gitu ya. Lalu kita coba ubah di dalam root yang setting ini. Kita ingin kirimkan kelas person ya teman-teman. Oke, caranya kita tinggal ganti aja di sini jadi extra. Kemudian kita tinggal panggil aja kelasnya ya. Karena kita ingin mengirimkan kelas person, kita masukin aja di sini person. Kita masukin name-nya gitu ya. Name misalnya di sini Rozik. Kemudian alamatnya adalah Surabaya. Oke, kita save dulu. Kemudian kita balik lagi ke main.dart-nya ya. Kita sekarang tidak pakai query params lagi teman-teman. Kita pakai yang namanya state.extra. Cuman sebelumnya kita cache dulu. Kita cache dulu agar dia jadi kelas person. Caranya seperti ini. Kita bikin kelas person dulu. Kita bikin variabel kelas person. Kita beri nama dia person juga. Kemudian kita baru panggil state.extra ya. Kita cache ekstranya jadi person. Seperti ini. Ini kita nggak perlu lagi ya. Kita hapus. Kemudian kita coba print person.toString. Ya, which is nanti dia akan memanggil function yang kita override di sini. Oke, untuk mengirimkan sebuah parameter berupa kelas seperti ini aja teman-teman, simpel aja. Kita coba save dulu ya. Baik lagi kita reload juga. Kalau kita lihat ya, ini kita back dulu gitu ya, karena tadi ke setting jadinya belum ada kelasnya, belum ada parameter kelasnya. Sekarang kalau kita lihat di setting ya, kita lihat dulu di bak konsolnya. Kalau kita klik di setting sini, dia akan terkirim parameternya teman-teman, kelasnya. Terbukti bahwasanya dia menampilkan saya adalah Rozik dan alamat di Surabaya. Ya gitu ya, kelasnya udah masuk parameternya. Oke, kalau teman-teman ingin menampilkan di dalam halaman setting ya, bisa aja. Caranya tinggal kita tambahin parameter di kelas setting gitu ya. Ini kita hapus dulu. Kita berikan parameter di sini final person gitu ya. Kemudian kita tambahin person gitu ya. Oke. Seperti ini baru kita masukin ke konstruktornya. Sorry, tadi itu udah ada person yang string. Sebelumnya belum saya hapus. Oke, seperti ini aja teman-teman. Baru si parameter ini kita tampilkan ke dalam center. Kita tambahin child ya, kita teks aja, widgetnya sederhana aja. Kemudian kita panggil widget.persons.toString seperti ini teman-teman. Oke, kalau kita coba save, ini kita coba back dulu gitu ya, biar nggak error. Karena halaman settingnya kita update. Kalau sudah, kita coba lihat di sini ya, kita klik setting. Oh, ini masih nol. Kita coba reload terlebih dahulu. Oh ya, ini kita belum masukin ke dalam sini teman-teman parameternya. Kita tambahin person di sini, kita masukin variabel yang udah kita bikin seperti ini. Kalau kita coba save ya, harusnya nanti akan terkirim ke dalam si setting dan ditampilkan ke bagian center. Oke, kalau kita coba lihat, kita klik settingnya, nanti akan muncul di sini. Saya adalah Rozik, alamat di Surabaya. Muncul di centernya. Sama dengan about juga, kita bisa tambahkan juga properti di sini ya, atau parameter. Kita tampilkan di bagian teks juga bisa. Sama aja teman-teman. Tinggal bagaimana cara teman-teman mengelola parameter yang dikirimkan melalui routing. Oke, selain beberapa properti ini, di sini kita juga diberikan kemudahan. Ada yang namanya logging teman-teman. Kita bisa ngelog, kita mengarah ke halaman-halaman apa aja yang ditampilkan ke dalam debug. Ini mempermudah kita dalam testing nantinya. Apa ya, aku lupa namanya. Oh ya, ini ada debug log diagnostic. Kita set dia jadi. Oke, kalau kita save, kemudian kalau kita lihat di debug konsolnya gitu ya, kita klik back gitu ya, nanti akan muncul lognya teman-teman. Bentar, ini kita reload dulu ya, karena kita update config-nya, konfigurasinya. Kalau sudah ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini akan muncul lognya. Kalau kita mengarah ke halaman about ya, dia akan menampilkan log seperti ini teman-teman. Semuanya ya, log apapun itu yang terdaftar di dalam GoRouter akan tampil di sini ya. Oke. Selain debug log diagnostic, kita juga bisa menggunakan fitur redirect teman-teman.
Mungkin ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mengelola middleware gitu ya. Ketika usernya belum login, bisa di redirect ke halaman login atau kondisi-kondisi lainnya. Di dalam sini kita bisa tambahin redirect ini dimasukin ke masing-masing rootnya teman-teman. Jadi di masing-masing rootnya ini ada redirect. Oops, jangan di sini. Kita masukin di setting aja gitu ya. Redirect. Di redirect ini isinya ada callback parameter, konteks, dan juga state. Nah, di redirect ini dia harus mereturn sebuah path yang ingin di redirect. Misal kita di sini ingin meredirect ke halaman login. Kita buat dulu halaman login misalnya. Login.dart, simpel aja, kita import. Kita bikin di sini stateful widget. Kita buat dia jadi halaman login. Di sini simpel aja, sederhana aja, ada scaffold. Kemudian dengan advar, dengan teks, dengan titlenya adalah login. Ini harus ada kelas advar dulu teman-teman, baru di titlenya. Oke, kita save, kita buat routing lagi ya, yang mengarahkan ke dalam halaman login. Ini kita hapus saja, kita nggak usah kirimin parameter apapun gitu ya. Kemudian di sini kelasnya kita panggil login. Oke, nah baru di sini kita panggil path-nya ya. Kita redirect di halaman yang ingin kita redirect. Dari mana ya? Oh ini. Kita return ya /login. Sebelumnya ini bisa teman-teman tambahkan kondisi ya, ini apa if is out atau apa gitu ya, atau dia udah login baru dia ke return ke halaman login. Oke, by default dia itu null teman-teman, karena dia tuh sifatnya adalah nullable ya. Oke, kalau kita coba save dulu, kemudian jangan lupa kita reload. Oke, seperti ini. Nah sekarang kalau kita akses, kita coba reload dulu. Seperti ini ya, kita coba reload dulu. Dia mereload halaman ini tadi ya, karena kita tadi masuk ke halaman setting, jadi dia automatically masuk ke halaman login karena di redirect teman-teman. Oke, karena kita masuk ke dalam home lagi gitu ya, klik tombol setting yang mana which is setting udah kita redirect ke halaman login, dia akan masuk ke halaman login teman-teman ya, seperti itu. Itu adalah fungsi daripada si redirect. Oke, kemudian selain adanya redirect, ini kita hapus dulu biar gak ke redirect. Di dalam masing-masing root ini ya teman-teman, kita bisa tambahkan nested root gitu ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalau root utamanya parentnya itu adalah router, maka anaknya adalah atau turunannya adalah nanti bentuknya adalah latest. Turunannya latest ada topics dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan turunan. Caranya bagaimana? Nah, di dalam root di sini gitu ya, ada yang namanya roots lagi teman-teman. Jadi nested gitu ya. Dalam root ada root, dalam root lagi ada root lagi. Bisa tambahin secara turun-turun gitu ya. Di sini isinya juga sama, yaitu root base. Kita bisa tambahin go root lagi gitu ya. Go root lagi gitu ya. Nah, di sini kita sama tambahin path-nya dulu. Misal di dalam home ini nanti akan ada halaman artikel. Kita akan bikin halaman artikel gitu. Kita tambahin artikel di sini. Oh ya, karena ini halaman turunan, jadi nggak perlu lagi slash. Slashnya cukup di halaman parent aja teman-teman. Kemudian kita tambahin name-nya adalah artikel juga. Baru buildernya ini kita copy aja dari sini. Kemudian dia akan mengarahkan ke dalam halaman artikel. Kita buat dulu halaman artikel ya. Kemudian artikel ini isinya sederhana aja gitu ya. Kita copy dari halaman login. Dari sini kita ganti ini jadi artikel. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil di dalam artikel sini teman-teman. Ups, apa nggak muncul ya? Artikel mungkin belum kebaca kali ya. Kita masukin artikel. Oke, seperti ini.
Lalu kalau kita coba save gitu ya, coba kita panggil artikel ini dari halaman home. Di sini kan kita ada 2 tombol, kita tambahin satu lagi gitu ya. Copy aja, kita masukin sini, kita tambahin artikel. Go name sama ada artikel. Kita nggak usah masukin parameter apa aja. Kita hapus saja parameternya gitu ya. Kita ingin cobain nested root. Kemudian kita coba save, kemudian jangan lupa kita reload juga karena ada perubahan konfigurasi ya teman-teman. Oke, kalau kita coba reload ya, kita balik ke sini, maka dia akan ada tombol baru artikel ya. Kalau kita klik artikelnya, maka dia akan masuk ke halaman artikel. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, dia akan ada linknya akan bertambah seperti ini teman-teman. home/artikel. Inilah yang disebut dengan nested root. Ya. Karena di nested root ini tidak hanya satu, teman-teman bisa tambahin aja ya, banyak juga ya. Jadi kayak modelnya bisa di grouping juga. Root ini grup dari parent home. Oke, mungkin untuk video kali ini simpel aja seperti itu, bagaimana cara mengelola root dalam aplikasi kita jadi lebih sederhana. Jadi lebih terpusat dan enak dan lebih mudah bagaimana cara mengirimkan parameter-parameter yang kita butuhkan di dalam aplikasi, di dalam halaman yang ingin kita tuju. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat, semoga video ini dapat membantu teman-teman. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mana aja di kolom komen bawah. Nanti akan kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.